Halo bos, jumpa lagi dengan channel Umar Pasa. Pada kesempatan kali ini admin akan berbagi tips tentang bagaimana cara membuat rok dari sarung. Kata tepatnya sebenarnya merubah sarung menjadi rok gitu aja. Nah, biasanya kalau wanita itu kecenderungannya kan suka dengan sarung-sarung bermotif batik ataupun kembang ataupun apa yang lain ya. Nah, dari situ kita bisa merubah ya sarung itu menjadi rok. Oke, kita langsung saja bos ya, biar nggak makan waktu terlalu lama. Yang pertama kita siapkan dulu sarungnya, pilih motif yang sesuai dengan selera Anda. Atau Anda bisa memanfaatkan sarung yang ada di rumah. Yang pertama kita ukur dulu. Yang pertama untuk lebar ini kurang lebih antara 80 sampai 100 cm. Itu kurang lebih berarti 160 sampai 200 cm lingkarannya. Atau jika Anda mau, Anda bisa memanfaatkan seluruh lebar sarung, kemudian ditambah 2 cm untuk jahitan. Berikutnya untuk tinggi, untuk orang Indonesia umumnya itu antara 83 sampai 85 cm ya kalau rok. Kemudian ditambah 4 cm untuk lipatan bagian atas nanti untuk memasang karet elastis. Nah, untuk tinggi itu juga ya sesuaikan juga dengan panjang orangnya sih ya, tapi yang umum antara 83 sampai 85. Oke, sekarang kita ke pengerjaan. Nah, untuk jahitan ini Anda boleh untuk jahitan bagian samping maksudnya ya, Anda boleh memilih berbagai macam variasi model jahitan, mulai dari yang pakai obras, kemudian juga yang pakai jahitan model luar dan dalam. Nah, kalau admin pakai model jahitan luar dan dalam, jadi admin jahit dulu dari luar ya sekitar 2 mm. Nah, seperti yang ada pada video. Kenapa? Karena ini untuk menyesuaikan jenis kain daripada sarung wanita. Sarung wanita dengan laki-laki itu jenis kainnya berbeda. Wanita lebih katun, kemudian lebih lembut, sedangkan laki-laki biasa sarungnya ada campuran pakai polister gitu. Mungkin Anda juga bertanya kenapa nggak pakai satu jahitan kemudian bagian dalam diobras saja. Nah, kain sarung itu juga beda ya dengan kain rok pada umumnya. Jadi kain ini sangat lembut dan cenderung rentan. Nah, biasanya kalau pakai satu jahitan kemudian diobras itu gampang atau mudah retak kainnya, maksudnya mudah robek. Kalau jahitannya bisa diperkuat, tetapi untuk kainnya kurang pas. Makanya admin pakai jahitan model ini ya, model luar dan dalam. Oke, ini yang dijahit dari luar sudah selesai. Nah, setelah jahitan luar ini selesai, kemudian sarung kita balik, kita jahit dari dalam. Nah, jahitan dalam ini lebarnya sekitar 3 mm. Jadi jahitan yang luar tadi itu berada di dalam jahitan bagian dalam. Nah, itulah sebab 3 mm. Tetapi admin potong saja untuk video jahitan bagian dalam karena ini akan makan waktu terlalu lama. Intinya sama saja ya, cara jahitnya antara dalam dan luar itu sama saja. Jadi ini model jahitan nggak pakai obras. Juga berbeda dengan model jahitan sarung. Kalau jahitan sarung itu pakai jahitan tindas double ya. Nah, untuk menghilangkan kesan sarungnya maka dibikin jahitan model seperti ini. Nah, sekarang kita langsung ke bagian pinggang saja bos. Untuk model pinggang ini pun Anda juga bisa memilih berbagai macam variasi, baik yang pakai resleting, kemudian pakai H, ataupun yang total pakai karet elastis, ataupun juga yang hanya 3/4 atau pakai 2/3 karet elastis. Silahkan pilih model yang sesuai dengan selera. Nah, kalau admin ini pakai karet elastis, nggak pakai resleting, nggak pakai H juga. Tapi karet elastisnya itu sekitar 3/4 lingkaran. Ya, jadi yang 1/4 itu yang bagian depan nggak admin kasih karet, sedangkan yang bagian 3/4-nya admin kasih karet elastis karena ini sesuai dengan request yang punya. Kalau Anda ingin mengikuti cara admin ya silahkan. Jadi caranya seperti ini. Jadi karet elastisnya itu kita pakai bisa pakai yang 2,5 cm lebarnya ataupun pakai yang 3 cm. Kalau semisal untuk
kalau terlalu lebar biasanya nggak nyaman atau kurang nyaman lah biasanya. Jadi yang umum itu dipakai antara 2,5 sampai 3 cm lebarnya. Sedangkan cara pemasangannya ya seperti yang ada pada video. Jadi ujung karet elastis itu kanan dan kiri kita jahit dulu ya, bisa dari ujung kanan dulu, bisa dari ujung kiri dulu. Nah untuk lipatannya untuk tepi kain bagian atas itu bisa diobras, tapi juga bisa seperti cara admin, jadi dilipat saja. Kalau satu misal tadi dilebihi 4 cm ya, yang 1 cm itu kan untuk lipatan yang dalam, sedangkan yang 3 cm nya untuk ruang karet elastis. Nah ini dia karet elastis yang sudah terpasang bagian ujung kanan dan kiri. Berikutnya kita langsung jahit di bagian bawahnya. Nah untuk menjahit bagian bawah karet elastis ini Anda bisa memilih 2 cara. Cara yang pertama yaitu Anda menjahit di tepi karet elastisnya. Jadi karet elastisnya itu tidak ikut kejahit, dan ini akan mempermudah nanti pembagian porsi karet elastis antara sisi kanan dan kiri. Ya, jadi karet elastisnya nggak kejahit, yang dijahit hanya tepi kainnya saja, tepi lipatan kain. Sedangkan cara yang kedua yaitu Anda bisa sekalian menjahit tepi karet elastis sekalian dengan tepi kain, tetapi ini pembagiannya nanti juga akan agak sulit, jadi porsinya biasanya kurang sama antara kanan dan kiri. Oke, ini sudah selesai ya. Nah seperti yang admin sampaikan sebelumnya, agar supaya karet elastis ini nanti tidak melintir, maka karet elastis ini dikasih jahitan tindas. Nah boleh 1, boleh 2, silahkan. Tapi ingat sebelum dijahit tindas, porsi karet elastis itu kita bagi ya dengan rata antara kanan dan kiri. Atau sebelum dijahit tadi bagian bawahnya, karet elastis itu di bagian tengah belakang itu sudah dijahit dulu. Jadi dipatenkan supaya nanti tidak perlu membagi karet elastis lagi. Oke, ini dia bos ya yang sudah selesai dijahit. Mungkin itu saja untuk sementara ini yang bisa admin sampaikan. Kalau ada semisal kekurangan atau apalah nanti bisa kita perbaiki di tutorial berikutnya. Untuk kalian yang sudah nonton dan juga sudah subscribe, admin ucapkan banyak-banyak terima kasih. Ya, yang nggak subscribe juga nggak apa-apa. Yang penting jangan lupa untuk selalu berbagi pada keluarga, teman ataupun saudara.